Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi Bapak Guru Mursyid Maulana Kiai Muhammad Ali Bagi Harta As-Siddiq As-Sumadi, yang sama-sama kita hormati para badal-badal mursyid yang saya hormati, sama-sama kita hormati para koordinator zikir yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ibu Hajar Sapi Baik, Bapak Wahyu beserta keluarga. Alhamdulillah, sudah sewajarnya selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih tetap diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Allah, sebagaimana yang selalu kita ucapkan di dalam permulaan zikir kita, ilahi anta maksudi warido kamalubi artini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Allah, ridhomu yang kuharapkan, izinkan aku untuk mencintaimu dan bermakrifat kepada zatmu. Kalimat ini menjauhkan kita daripada perbuatan riya, karena mengharap ridho Allah itu bukan riya. Jadi pekerjaan kita ini sama sekali bukan riya, sesuai dengan ucapan kita tadi, mengharap ridhonya Allah. Kita minta izin mencintai Allah, kita minta izin bermakrifat kepadanya. Setelah kita minta izin, ini harus kita lakukan. Betul-betul kita ini jangan ada lagi mengharap ridho yang lain, mengharap puji-pujian yang lain selain daripada puja dan pujinya Allah. Supaya betul-betul ucapan dan perbuatan kita itu sama. Tidak gampang Bapak Ibu, saudara-saudari mempraktek ucapan tadi itu. Hanya ridho Allah yang diharapkan itu tidak gampang itu. Maka kita terus berlatih mengingat Allah. Mengingat Allah ini sebagai bentuk pengakuan kita kalau kita inilah haula wala. Sebagai bentuk pengakuan kita kalau Allah itu besar, hanya Allah yang besar. Mengingat Allah ini sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah kalau hanya Allah yang kita cintai.
hanya ridhonya yang kita harapkan. Dan kita melaksanakan dengan mengingat Allah itu, kita melaksanakan bermakrifat kepada zatnya. Karena asma itu adalah zat Allah. Nah ini ya harus benar-benar kita lakui supaya kita tidak dianggap oleh Allah membohongi. Ya, kalau ini kita lakukan, kita sama aja kita mengucapkan sementara tidak kita praktek, berarti kita berbohong. Syariatnya betul, hakikatnya sama. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah, sebenarnya ilmu kita ini apapun yang kita bahas tujuannya untuk mengingat Allah. Bagaimana caranya kita ini disayangi Allah? Apakah cukup kita mengatakan berdoa, ya Allah sayangi aku? Tidak. Karena Allah itu tidak memandang ucapan dan perbuatan kita. Jadi pandang itu adalah niat kita, bukan kauli fi'linya, ucapan dan perbuatannya, tapi harus dengan kolbinya. Jadi jangan Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah lalai dari kolbi itu. Alif Allah itu atau asma Allah itu ialah kolbi, ialah hati. Dan hati itu dibimbing Allah 24 jam. Allah membimbing hati itu. Bagaimana caranya kita paham dengan ilmu ini, kita hadir paham Allah dengan keilmuan ini? Berarti posisi keinginan kita harus di keinginan Allah. Posisi hati kita harus tetap di hati Allah. Biar informasi tentang hari esok, tentang yang sebelum terjadi, sampai duluan dalam kita itu. Karena apapun yang mau terjadi, tetap informasinya di hati. Karena Al-Quran itu turun di hati, bukannya turun dari langit lembar-lembaran itu. Ya, petunjuk-petunjuk Allah itu atau firman-firman Allah itu turun di hati tadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah, jangan jauh dari hati. Jangan kita jauh dari hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, jadi selalulah kita mengingat Allah. Kalau kita ingin dicintai Allah, disayangi Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Seperti apa pemahaman ayat ini? Pemahamannya itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ada situ pemahamannya. Berzikir menyebut Allah, berzikir mengingat Allah, hati menjadi bersih. Jadi beruntung kita kalau kita membersihkan hati. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berzikir. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau saya selalu menegakkan zikir, sebenarnya bukan saya, ini maunya Allah. Jangan Bapak Ibu itu sampai tersinggung. Karena inilah modal kita untuk kembali kepada Allah. Karena syarat untuk berjumpa dengan Allah itu ialah harus hati yang bersih. Sedangkan untuk mencapai kebersihan hati itu tidak ada pilihan, harus dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub tadi. Berzikir menyebut nama Allah, hati menjadi bersih. Ya, berarti apa yang kita lakukan ini sebenarnya aslinya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita pakai modal kita nanti untuk menghadapi sakaratul maut. Karena kita ini semua di sini mati. Ya, kalau tiap hari kita mendengar nama-nama yang selalu diumumkan di masjid di mana-mana, si fulan meninggal, itu artinya kita juga calon diumumkan. Ya, tinggal nunggu kapan kita diumumkan. Jadi jangan kita lengah untuk membersihkan hati kita. Jangan kita lengah dari zikir ini. Orang saja yang tidak punya ilmunya, mau dia berzikir,
walaupun zikirnya itu tidak jelas, hanya sebatas huruf saja. Ya. Nah sekarang begini, kita berzikir secara lisan, Allah, 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 itu namanya lisan. Ada bacakan. Kalau zikir kita hanya sebatas itu, bagaimana dengan panggilan Allah tadi? Ya ayat Tuhan nafsul al-mutmainnah itu, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang sudah berzikir kepada Allah. Kalau itu sudah kamu lakukan, kemarilah kamu di sisiku dengan hati yang puas. Lagi kuridho. Nah, sekarang kalau hanya lisan kita tidak kita berzikir, sementara jiwa kita tak pernah berzikir, apa manfaatnya? Sementara yang dipanggil Allah untuk kembali dengan hati yang puas dan lagi diridhoi ialah jiwa yang suci, yang berzikir hanya lisan. Nah, maka bersyukurlah kita ditunjukkan oleh zikir jiwa itu. Cukup nunduk sejenak, ya, berzikir lagi kita, nunduk lagi, berzikir lagi kita. Tidak ada lagi orang yang tahu kenapa si A nunduk. Ya biarkan saja dia bingung, ya. Karena sebenarnya semua manusia itu diperintahkan untuk nunduk. Wasjud waqtarib, kata Allah. Sujud, tundukkan kepalamu, dekatkan dirimu kepada Allah. Al-Quran ini berlaku untuk semua umat, semua manusia. Bagi kita semua itu suruh tunduk. Itu kita tunduk, baru mereka bingung. Kok malah tunduk-tunduk, padahal dia juga diperintahkan oleh untuk tunduk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita hanya di sini saling mensupport saja, saling menyemangatkan. Tidak ada henti-hentinya kita selalu saling mengingatkan, ya. Nah, jangan tersinggung. Kalau tersinggung lebih sendiri. Karena kalau kita berzikir ramai-ramai seperti ini, udah pasti hasilnya itu maksimal. Seperti kita gotong royong membersihkan parit itu. Kalau parit di depan itu satu sendiri akan bersihkannya, kapan selesainya? Tapi kalau ramai-ramai kita gotong royong menyelesaikan parit itu, satu hari, satu pagi selesai. Nah, itu umpamanya berzikir berjamaah lebih besar hasilnya dibandingkan sendiri. Kalau sendiri, jangankan nak cari hasilnya, untuk melaksanakan zikir saya di rumah itu ya paham kita itu. Karena kita pernah juga mengalami apa yang dialami bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini. Malas di rumah itu, banyak yang ganggu. Ada tamu, ada anak, macam-macam itu. Itu kita udah zikir, illah, ada di dalam bilang, berhentilah. Ada ke dalam itu tutup illah. Nah, kalau kita jika malam ini kan ada tutup, kecuali yang penutup. Nah, inilah keuntungan besarnya, kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, tak lain tak bukan tujuan kita berzikir setiap malam ini untuk menggapai ridha Allah sebagaimana yang kita pinta itu, ya, untuk mencapai ridhonya dan menggapai kecintaannya. Itu saja tujuan kita, ya. Jadi jangan ada lagi kita mengharap puji dengan yang lain-lain. Kita tetap minta puja kepada Allah. Itu tidak syirik, itu tidak riya. Karena Allah memang yang pantas untuk dipuji. Makhluk-makhluk yang lain hanyalah berhak untuk memuji, tidak lebih, tidak kurang. Tidak boleh kita minta dipuji. Jadi Tuhan kita, ya. Nah, saya rasa ini dulu sebagai pengantar, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan, sudilah kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sama-sama berzikir secara zahir, secara batin. Secara batin kita mengingat Allah, secara zahir kita menyebut Allah. Nah ini harus berjuang di sini, ya. Kalau tidak ada kesimpulan, kita hanyut. Begitu kita nyebut Allah di mana melayang-layang, pikir kita kemana-mana, melayang-layang, ingatan kita kemana-mana. Kalau tidak sungguh-sungguh, nah itu yang maksud Nabi, yang bisa berjumpa dengan Allah hanya manjat wajatnya, yang bersungguh-sungguh saja. Nah, jadi sungguh-sungguhlah untuk diri kita masing-masing. Karena apa yang kita kerjakan hasilnya kembali kepada kita masing-masing. Ya, kalau bapak, kalau jiwa bapak ibu pernah menyebut nama Allah, sudah pasti ada bekas di hati. Sampai mati pun bekas itu akan hilang. Ya, sama kita menulis di kertas. Kalau kita sudah menulis di situ, pasti ada buktinya bekas tinta bolpen di situ. Nah, seperti itulah zikir. Kalau zikir kita sampai ke hati, ada bekasnya. Kita buang mati di bekasnya. Nah, mari kita mulai. Mari kita buka hakikat kita, buka hakikat kita sesuai dengan mokom kita masing-masing.